Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Selamat Akbar. pagi anak-anak. Merdeka belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat mudah kita pahami dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala hadihin niyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja pagi ini sebelum kita masuk ke materi, Bu absen dulu ya. Surati hadir? Ya, Bu. Surati ya. Hadiroh. Romli? Ada Bu. Mana Nanda Romli? Hadir? Rahem? Ayo mana Present, Bu. Rahem? Present, Rahmat Bu. mana Rahmat? Absen Rahmat. Ada yang tahu kemana Rahmat? Masih izin keluar, Bu. Masih izin Kamar keluar. kecil. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah agar lebih semangat kita nyanyikan dulu lagu Di Sini Senang. Bisa semuanya? Bisa, Ayo Bu. anak-anak bisa? Oke, kita mulai ya sambil tepuk. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Hore! Sudah semangat anak-anak? Ya, sudah Bu. Alhamdulillah. Ya, Ibu. Oke, sebelum masuk ke materi, masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Kemarin kita membahas tentang kurban. Ada yang tahu kurban itu apa? Ayo. Menyembelih, Surati Bu. tahu Surati? Tahu Bu. Apa kurban itu? Kurban itu menyembelih hewan Bu. Hewan ya. Pinter. Hewan apa yang boleh disembelih, yang termasuk hewan kurban? Sapi, Bu. Sapi. Kerbau, Bu. Lagi? Kerbau. Kerbau. Yang lain ada lagi? Kambing. Apakah ayam bisa dikurbankan? Ayo. Kambing. Ayam bisa dibuat untuk kurban? Tidak. Kenapa tidak bisa? Cuma bisa disembelih, Bu. Iya. Bisa disembelih buat Karena makan terlalu bersama. kecil. Iya. Apa tujuan kurban, ada yang tahu? Apa tujuan kurban? Mendekatkan diri kepada Allah, Mendekatkan Bu. diri kepada Allah dengan menyembelih seekor hewan kurban. Oke. Berkaitan dengan kurban, sekarang kita masuk ke materi haji. Ada yang tahu haji itu apa? Pergi ke Mekah, Bu. Pergi ke Mekah. Pergi Mengelilingi ke Mekah Ka'bah. untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sebelum masuk pembelajaran haji ini, tujuannya yaitu satu, agar siswa dapat memahami sejarah ibadah haji, pengertian ibadah haji, dasar dalil ibadah haji, serta ketentuan haji meliputi hukum, syarat, rukun, dan waktu. Nah, berikut tujuan pembelajaran. Oke, masuk. Nah, anak-anak bisa melihat pada gambar.
Gambar apakah itu anak-anak? Ada yang tahu? Di mana gambarnya, Bu? Tidak terlihat? Ihram, Bu. Oh, ihram ya. Ada gambar Ka'bah. Ada seseorang laki-laki yang memakai pakaian ihram. Nah, Ihram. gambar kegiatan apa di samping? Ayo, Romli. Mana Romli ya? Gambar orang lagi ada di Mekah, Bu. Iya, pinter. Rahim, apakah anak Rahim pernah melakukan kegiatan di samping? Sudah apa belum? Belum, Bu. Belum, Belum. Bu. Ya, Belum pernah belajar, Semoga Bu. kita nanti bisa menunaikan ibadah haji ke sana. Nih. Yang ketiga, Amin, kapan amin. biasanya melakukan kegiatan seperti digambar Surati? Ayo, kapan? Apanya, Bu? Kapan Bulan seseorang haji, itu? Bu. Iya, bulan Oh. haji. Pinter, Romli ya. Yang tadi Iya, yang Bang, jawab. Bu. Ya, lanjut. Nah, pembahasan kali ini tadi sudah dijelaskan dalam tujuan, yaitu sejarah ibadah haji, pengertian, dasar dalil, serta ketentuan ibadah haji. Pertama, nah sebelum kita masuk, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk anak-anak cari tahu. Nah, sebelum kita membahas materi, coba ingat kelompok 1, saya bagi sekarang kelompok 1 adalah kelompok putri, nanti kelompok 2 kelompok putra. Jadi ingat kelompok 1 apa yang harus didiskusikan. Pertanyaannya untuk kelompok 1. Pak Ridho adalah seorang muslim yang taat beribadah. Beliau pernah bernadar jika sudah sukses, dia akan menunaikan ibadah haji. Sekarang, Pak Ridho sudah menjadi orang yang sukses, berkecukupan, sehat secara jasmani dan rohani. Nah, dari cerita di samping, bagaimana hukum haji bagi Pak Ridho, diskusikan dengan kelompokmu. Nah, ingat ya, tugas kelompok 1 sebelum kita masuk ke materi. Yang kedua, kelompok 2 untuk kelompok laki-laki. Pak Rohim seorang muslim yang kaya. Beliau hendak menunaikan haji bersama istri dan anaknya. Namun Pak Rohim bingung karena belum mengetahui ketentuan haji. Ayo bantu Pak Rohim untuk menemukan apa saja syarat dan rukun haji. Diskusikan dengan kelompokmu. Tugas kelompok 2 ini adalah untuk laki-laki. Sudah tahu anak-anak? Iya, Bu. Masuk. Nah, untuk mengetahui jawaban tadi, mencari tahu dan mencari solusi dari dua cerita tadi, nah anak-anak harus memperhatikan penjelasan Bu Guru. A. Sejarah ibadah haji. Ibadah haji telah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam beserta putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah membangun sebuah Ka'bah. Kemudian memerintahkannya untuk memanggil umat manusia menunaikan ibadah ke Baitullah. Menurut mayoritas ulama, ibadah haji wajib dalam syariat Islam pada tahun ke-4 Hijriah. Pendapat lain mengatakan pada tahun 6 Hijriah. Tetapi karena ada halangan dan alasan, Nabi Muhammad SAW baru melaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, berikut sejarah ibadah haji. Nah, anak-anak, jadi sejarah ibadah haji itu sejarah yang dibawa oleh Nabi siapa? Ibrahim dan Nabi Ismail. Ibrahim beserta putranya yang bernama Nabi Ismail. Untuk lebih paham, lebih memahami cerita sejarah, perhatikan video berikut ini. Saat berkunjung ke Mekah,
Nabi Ibrahim mendapati putranya yang sedang duduk di dekat sumber mata air Zam-Zam. Setelah Nabi Ismail melihat kehadiran ayahnya, ia buru-buru berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memberiku suatu perintah." Nabi Ismail menjawab, "Jika demikian, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai ayahku." Nabi Ibrahim kembali berkata, "Apakah engkau akan membantuku untuk itu?" Nabi Ismail menaati ayahnya. Ia bersama ayahnya mulai memindahkan dan menyusun batu-batu untuk membangun Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan bantuan anaknya, yaitu Nabi Ismail, hingga sempurna bangunannya. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa sebuah batu hitam dari surga yang disebut dengan Hajar Aswad. Ia memberikan batu tersebut kepada Nabi Ibrahim agar diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdiri dan berdoa, "Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan anak cucu mereka. Selain itu, mereka juga berdoa agar Allah mengutus seorang rasul dari keturunan mereka yang dapat menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan kami, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ismail dan ayahnya. Allah mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang rasul yang mengajak seluruh manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Beliau juga mengajarkan budi pekerti yang luhur dan mulia, sebagaimana sesuai dengan doa Nabi Ismail dan ayahnya. Namun pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun dan belum diangkat menjadi rasul pada saat itu, bangunan Ka'bah sempat diperbaiki akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah. Sempat terjadi perselisihan antar kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Namun berkat penyelesaian oleh Nabi Muhammad, perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah di Mekah. Semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan tidak meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tadi adalah sejarah tentang ibadah haji. Jadi, sejarah ibadah haji itu dimulai dari Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah Ka'bah. Setelah Ka'bah itu selesai, Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah bersama putranya yang bernama Ismail. Setelah selesai, akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk
berseru, mengajak manusia untuk beribadah ke Baitullah, yakni menunaikan ibadah haji. Oke, masuk pada materi yang kedua, yaitu pengertian ibadah haji. Pengertian ibadah haji secara bahasa berasal dari hajja, bahasa Arab, yang artinya ziarah atau mengunjungi, menuju, menyengaja suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, yaitu haji adalah berkunjung, berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, jadi anak-anak di sini anak-anak mengetahui haji berasal dari bahasa Arab yang berbunyi apa? Hajja. Artinya apa? Berkunjung atau ziarah atau mengunjungi. Nah, kalau sedangkan menurut istilah itu lebih luas, berkunjung, berziarah, menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan syarat dan ketentuan haji. Dasar dalil ibadah haji yaitu surah Ali Imran ayat 97. Ayo, dapat dilihat di layar. Rahim bisa melihat? Di layar terbaca tidak? Iya, coba baca surah Ali Imran ayat 97. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang bisa membaca? Ya, lanjutannya. Boleh saya baca? Ya, silakan Surati. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pinter semua. Artinya tanda-tanda yang jelas. Iya, Bapak. Halo. Iya, Bapak. Kegiatan diakhiri coba gimana? Yang penting iya. sudah saya tahu. Oke. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga ada manfaatnya. Sebelumnya, tadi Ibu punya tugas. Setelah anak-anak memperhatikan penjelasan tadi, ayo temukan, bantu Pak Rahim menemukan syarat rukun haji. Yang untuk tugas yang perempuan tadi apa? Bagaimana hukum hajinya, Pak? Siapa tadi? Ayo Surati. Ayo dicatat tidak tadi di buku. Pak Ridhoi. Iya, Pak Ridho. Sekarang hasil diskusi anak-anak sudah dikumpulkan. Ayo sekarang baca, silakan baca kelompok 1 Surati. Hasil kelompoknya baca di depan. Halo Surati. Mana ini tidak terlihat? Tidak terlihat. Tunggu. Ya. Ini diganggu anaknya, Bu. Anaknya tidak sehat, Bu. Yang lain ya, boleh ya? Oh ya, boleh. Ayo. Bu Nurul Latifah. Nurul Latifah. Wajib, Bu. Hukumnya wajib hukumnya, Bu. Iya, Hukum ayo wajib, Romli. Bagaimana hukumnya? Ada yang tahu anak-anak? Iya, hukumnya wajib, Bu, karena sudah bernadar dan sukses betulan, Bu. Iya. Kalau sudah bernazar maka harus dikerjakan karena nazar hukumnya wajib. Kelompok 2. Ayo. Silakan baca. Rahim. Hasil diskusinya. Baik, Bu. Hasil diskusi kelompok 2, syarat-syarat haji yang pertama adalah Islam. Kedua, baliu, berakal, ya. merdeka dan mampu. Ya.
Kemudian rukun-rukunnya satu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, Ya, pinter. tahallul. Nah, Kemudian ya, yang itu terakhir adalah itu. syarat dan rukun haji. Untuk penjelasan ihram itu apa, wukuf apa, lebih jelasnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, anak-anak dapat tugas individu kerjakan di rumah. Berikut soalnya, ada 10 soal, kerjakan dengan baik di rumah, kerjakan dengan benar. Minggu depan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jelas syarat dan rukun haji serta ketentuan yang lain meliputi sunnah haji dan larangan-larangannya. Oke? Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaat barokahnya dan semoga kelak kita dimudahkan oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islam kita dengan dapat menunaikan ziarah Amin, amin, Madinah Al-Mukarramah. Amin, amin. Amin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak. Terima kasih Bu Latifah. Oke, sami-sami. Pangapunten.